Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 6A. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Beserta Bapak Ibu juga sekalian di rumah, guys. Semoga selalu sehat selalu. Pada hari ini kita akan belajar tema 2. Tujuan pembelajarannya adalah memahami sejarah pertempuran di Ambarawa dan memahami cara adaptasi hewan. Baiklah, sebelum kita mulai belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mawayasol sampai selesai, kemudian Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Jangan lupa anak-anak juga harus membantu orang tua setiap hari. Apapun yang kalian kerjakan, silahkan membantu orang tua. Baiklah, mari kita membaca bersama-sama halaman 65 tentang pertempuran Ambarawa. Pada tanggal 20 Oktober 1945, tentara sekutu di bawah pimpinan Brigadir Bethel mendarat di Semarang dengan maksud mengurus tawanan perang. Kedatangan sekutu ini diboncengi oleh Netherlands Indies Civil Administration atau NICA. Namun ketika pasukan sekutu dan NICA telah sampai di Ambarawa dan Magelang untuk membebaskan para tawanan tentara Belanda, para tawanan tersebut justru dipersenjatai sehingga menimbulkan kemarahan pihak Indonesia. Pada tanggal 26 Oktober 1945, ingat kita merdeka tanggal 17 Agustus, September, Oktober. 2 bulan setelah merdeka, ya, itu di Kota Magelang terjadi pertempuran antara pasukan Tentara Keamanan Rakyat atau TKR dengan pasukan gabungan Inggris dan NICA. Insiden tersebut terhenti setelah Soekarno dan Brigadir Bethel melakukan perundingan dan memperoleh kata sepakat. Namun, ternyata pihak sekutu mengingkari janji. Pada tanggal 12 Desember 1945, pertempuran berkobar di Ambarawa. Kolonel Sudirman atau Jenderal Sudirman yang langsung memimpin pasukannya yang menggunakan taktik gelar supit urang atau pengepungan rangkap dari kedua sisi sehingga musuh benar-benar terkurung. Setelah bertempur selama 4 hari pada tanggal 15 Desember 1945, pertempuran berakhir. Indonesia berhasil merebut Ambarawa dan sekutu dibuat mundur. Kemenangan ini diperoleh berkat kerjasamaan dari seluruh rakyat di Ambarawa. Kemenangan pertempuran ini kini diabadikan dengan didirikannya Monumen Palagan Ambarawa dan diperingati sebagai Hari Jadi TNI Angkatan Darat atau Hari Juang Kartika. Nah, itu tadi kisahnya pertempuran yang ada di Ambarawa. Selanjutnya anak-anak silakan melengkapi peta pikiran seperti yang sudah kalian lakukan sebelumnya. Kemudian ada yang berdiskusi itu di halaman 67 dan 68 itu silakan dikerjakan itu sesuai yang teks tadi, teks pertempuran di Ambarawa. Kita langsung saja lanjut ke halaman 69 nggih. Ayo membaca. Ayo kita baca berita dari surat kabar berikut tentang Hyena adalah hewan paling pintar di dunia. Silakan bacaan itu kamu baca sendiri, kemudian kamu pahami tentang binatang hyena yang hewan paling pintar di dunia. Kemudian kamu kerjakan ada 3 pertanyaan halaman 70 dan 71 tentang bagaimana cara hyena memperkenalkan diri dan nilainya. Nah, itu. Selanjutnya kalian akan belajar tentang cara adaptasi hewan.
Kalau dulu kita sudah belajar tentang cara adaptasi tumbuhan seperti tumbuhan teratai itu mempunyai mempunyai daun yang lebar, kemudian batangnya berongga. Nah, sekarang kita mau belajar tentang cara beradaptasi hewan. Yang pertama, yang sesuai dengan gambar itu ada hewan belalang sembah. Hewan ini menyesuaikan diri dengan kondisi tempat yang sesuai dengan tubuhnya. Misalnya belalang, daun, dan belalang sembah. Belalang sering hinggap pada daun untuk menyesuaikan warna dan bentuk tubuhnya. Jadi tubuhnya itu sesuai dengan daunnya, maka tidak terlihat oleh mangsa sehingga dia akan aman. Selanjutnya yang kedua mimikri. Mimikri ini terjadi pada bunglon. Bunglon itu juga menyesuaikan diri dengan mengubah warna kulitnya. Sehingga ketika bunglon berada di batang kayu, warna kulitnya berubah jadi hijau. Dari hijau menjadi kecoklatan dan kehitaman atau sebaliknya. Perubahan warna ini membuat bunglon mampu membaur dengan lingkungan sehingga mudah mengelabui musuhnya. Kemudian selanjutnya yang ketiga autotomi atau melepas bagian tubuh ini terjadi pada cicak. Untuk melindungi dirinya, cicak dan kadal melepaskan ekornya. Cara ini disebut autotomi. Ekor yang telah putus akan tumbuh lagi seperti semula. Ini untuk mengelabui musuh. Yang keempat, menggulungkan diri ini pada tenggiling. Tenggiling melakukan penyesuaian diri dengan menggulungkan tubuhnya membentuk spiral. Cara ini dilakukan untuk melindungi diri dari serangan musuh. Contoh hewan lain yang sama itu adalah lipan. Nah, coba sekarang anak-anak kalian belajar untuk mencari tahu bagaimana hewan-hewan berikut yang ada di bawah ini menyesuaikan diri. Yang pertama ada cumi-cumi, kemudian walang sangit. Walang sangit itu adalah belalang yang ada di sawah-sawah yang sering meresahkan para petani nih, karena dia menghisap padi-padi. Kemudian ada siput. Nih, cara menyesuaikan dirinya bagaimana? Kemudian kamu kasih kesimpulan pada diagram atau peta konsepnya sesuai dengan hewan-hewan dengan cara beradaptasinya atau adaptasinya. Oke. Baiklah, untuk hari ini pembelajaran kita sampai di sini. Mudah-mudahan anak-anak bisa lebih semangat belajar. Hari ini kita sudah belajar tentang pertempuran Ambarawa. Kemudian yang kedua tentang adaptasi lingkungan untuk hewan. Jadi silakan anak-anak pelajari dengan sebaik-baiknya. Kemudian untuk tugasnya silakan mengikuti video tadi. Apa saja perintahnya. Yang pertama di Ambarawa tadi membuat peta konsep, kemudian ada menjawab pertanyaan. Kemudian untuk yang adaptasi hewan, kalian mengerjakan tentang cara tiga hewan, cumi-cumi, walang sangit dan siput beradaptasi. Boleh cari tahu di internet, boleh tanya-tanya kepada siapa saja. Kemudian kalian membuat tabel diagram atau peta konsep untuk 6 hewan. Silakan, boleh dipilih. Boleh tadi untuk yang kamuflase itu belalang sembah, mimikri, bunglon atau yang lainnya. Oke. Baiklah, untuk pelajaran kita hari ini kita cukupkan sekian nggih. Semoga kalian tetap semangat, tetap jaga kesehatan terus. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.